Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setiap channel Ustadz Eri Abdul Rahim ya. Kita kembali lagi di acara podcast kita diskusi putar arah. Diskusi seputar aktivitas Danuk ya. Yang kita insya Allah nanti akan mengobrol atau berbincang ya. Berbincang santai sebenarnya. Ya, seputar tentang aktivitas narasumber kita dan hal-hal yang mungkin beririsan dengan kisah-kisah spiritual atau mungkin hal-hal yang ada irisan dengan urusan emosional gitu. Ini sudah hadir bersama kita di sini, yang jelas ada Ustadz Eri Abdul Rahim. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan ada ini tuan rumah sebenarnya tuan rumah. Sohib saya dari zaman dulu. Jadi beliau ini adalah mantan vokalis band ternama yang sudah malang melintang ya di acara-acara settingan. Oke, Kang Yufri, alhamdulillah sudah lama nggak ketemu nih. Alhamdulillah, apa kabar? Sehat nih, cuman bedanya sekarang apa ya, nggak kayak dulu, kita dulu cungkring-cungkring. Sekarang alhamdulillah ya, setelah lebih bugar ya, punya anak ya, lebih dari satu, cuman istri masih satu. Badan sudah ada perubahan. Jadi rencana nambah mamanya. Oh, nanti bisik-bisik di belakang sama pakarnya. Oke, Kang Yufri, sekarang perlu dirukyah dulu. Dipastikan kejantanannya. Kang Yufri sekarang aktivitas apa? Aktivitas ya sama lah seperti bapak-bapak pada umumnya ya gitu. Sibuk ngumpulin kertas gitu. Kertas? Kayak Gus Samsudin zaman dulu kayaknya. Kurang lebih gitu. Jadi, musik masih aktif? Musik sekarang sih, ya maksudnya kalau sehari-hari main gitar gitu, cuma nyanyi-nyanyi. Bukan profesi lah gitu ya sekarang? Sekarang lebih ke penikmat aja sih. Penikmat. Sempat terakhir berapa tahun lalu, Oktober tahun lalu kita baru rilis. Sempat ada proyekan lagi satu tapi nggak dilanjutin karena ternyata responnya di luar dugaan gitu. Jadi kalau dulu mungkin bermusik tuh pengen dikenal orang, untuk gebrakan yang kemarin udah kedengeran orang, saya malah keburu narik diri gitu. Iya. Jadi nggak mau duit ya. Alhamdulillah ini tawadu sekali. Tarama waduh gitu. Ya, mungkin teman-teman juga banyak ya, sudah banyak yang kenal dengan teman saya yang satu ini ya. Kalau mungkin dulu ada acara di stasiun televisi swasta ya, yang ya apa ya itu pernah tampil juga ya. Ya itu sebetulnya itu mirip saya. Kalau saya mana mau gitu-gitu. Jadi beliau tuh Ustadz, performnya itu palsu semua Ustadz. Jadi yang dia cuma nanggap-nanggap aja mulutnya gitu, nanti ada yang nyalain musiknya. Itu juga perlu dirukyah sebenarnya. Nah, dari aktivitas sekarang nih Kang Yufri, yang Kang Yufri rasakan, maksudnya apakah sekarang ini masuknya tuh profesi yang memang oh ini akhirnya passion saya di sini, bukan di musik lagi. Terus saya sekarang lebih ya maksudnya apakah hal yang sekarang dilakukan itu adalah hal yang terconvert yang Kang Yufri alami saat ini atau gimana sih? Pada akhirnya kan semua juga kalau sudah jadi profesi kan artinya ada tuntutannya. Oke. Kita nggak bisa enjoy seperti sebagaimana itu masih saat masih hobi gitu. Jadi ya kalau dibilang enjoy ya enjoy, tapi saya juga harus membiasakan diri untuk nyaman dengan rasa tidak nyaman gitu. Jadi ya enjoy lah gitu. Ada something regret gitu dulu atau gimana gitu, dan akhirnya oh iya convert di sini. Regret penyesalan maksudnya. Iya. Tapi saya tuh orang yang tidak pernah menyesal. Saya tidak pernah punya penyesalan. Jadi kayak orang bilang jangan ditato, nyesel. Saya sampai sekarang nggak nemu nyesalnya di mana gitu. Tapi memang ada perubahan pergeseran paradigma dari saat saya melakukan itu dulu sampai ke sekarang tuh ada ya, maksudnya ada apa kayak evaluasi kali ya gitu maksudnya. Oh iya ya dulu bikin gini. Tapi ya
ketika ditanya mau dihapus, enggak. Gitu. Saya biarkan aja itu jadi saksi-saksi catatan sejarah gitu maksudnya. Orang tua dulu gimana nih? Sampai akhirnya banyak ini. Yang saya tahu ya, saya dulu pernah nemenin satu di sini. Waktu masih ngumpet-ngumpet. Nah, tiba-tiba sekarang ketemu udah berat. Berarti kan orang tua pasti tahu lah ya. Pasti tahu. Apa bilang kayak, wah dulu bikin gua jadi kalah garang gitu. Gini sih, kalau saya pada prinsipnya nggak pernah setengah-setengah gitu ya kalau apa-apa tuh. Jadi saya pikir bikin tato satu, saya tahu itu dosa gitu konsekuensinya secara dari sisi agama dulu gitu ya. Tahu dulu pun tahu gitu. Tapi bikin satu dengan bikin sebadan full, apa bedanya gitu maksud saya gitu. Kayak korupsi ya, daripada dikit mending banyak gitu. Bener gitu kan. Udah kaya tobat. Nah. Ya. Itu kan jalan pintas yang cerdik. Kayak Robin Hood gitu. Oke ya, banyak banget ya, maksudnya perubahan sekarang yang kita ketemu berarti 15 tahun. 15 tahun. Sudah 2007 ya. Sudah ketemu sekarang ternyata banyak juga hal-hal yang dirasa ada perubahan positif dari kami. Nah, dari tadi kan sudah ada ya, udah dikasih tahu sekarang ngumpulin kertas profesinya, terus ini kan ngedesain ya, sekarang didesain ya. Ya desain sih, tapi bukan desainer profesional karena gitu. Ya profesional sih, cuma maksudnya lebih ke apa? Saya melayani klien gitu, bukan menjual desain saya gitu. Lebih ke itu bedanya, bukan seniman. Di situ ada problematika nggak selama ini yang mungkin dirasa, aduh, gue teh bete-nya di sini kalau misalnya bicara tentang desain teh, hal yang ini yang paling gue bikin boring atau apa gitu, problematika yang ada di profesi sekarang. Ya, saya rasa tipikal ya, maksudnya semua desainer pasti mengeluhkan hal yang sama gitu ketika jatuh di poin yang ini. Jadi rata-rata ketika orang tidak memahami bagaimana rangkaian proses dalam pembuatan satu desain, dia kan akan dengan sangat mudah mengatakan ketika jadi nih previewnya seperti ini gitu, Mas kayaknya ini yang beginiin sedikit gitu. Dia tidak tahu itu Pak, untuk melakukan itu tuh harus membongkar semua gitu. Ya, tapi kan kita nggak bisa berkata tidak ya sama klien gitu. Ya sudah kita ikutin. Itu mendem dong. Kembalikan kepada Allah. Asik. Berarti udah Kan kamu bilang gitu. Udah lebih ini ya, udah lebih paham kalau kayak gitu ya. Oke, berarti keluhannya paling di situ ya. Tapi gini loh, desainer tuh kan selalu dapat challenge buat menciptakan karya atau satu karya tadi yang memang harus benar-benar spektakuler untuk siapapun gitu. Setiap order harus, maksudnya nggak, yang saya lihat kalau ketika ngobrol dengan desainer, pasti ketika dituntut untuk membuat sesuatumu itu itu sebutannya project ya, dibayar sama orang, kita pasti profesional. Yang namanya seniman atau pekarya pasti membuat itu all out. Dia nggak mikir masalah duit dari sini berapa, akhirnya karya jadi setengah-setengah atau jadi karya yang nanggung gitu. Pasti all out. Nah, proses mengejar itu tuh kan orang tuh ada mikir, kadang ada yang sampai halusinasi, ada yang harus dikasih trigger dulu biar cemerlang, dapat ilham, ngerokok di kamar mandi, ada yang kayak gitu ya. Dulu ya orang-orang banyak yang seperti itu. Nah, yang lu jalankan sekarang tuh seperti apa untuk ngejar itu gitu? Ya ini ada korelasinya pertanyaan ini dengan jawaban yang tadi. Jadi ketika sudah berhubungan dengan klien, sudah berhubungan dengan permintaan dan target segala macam, pada akhirnya ya itu saya harus terbiasa dengan rasa tidak nyaman gitu. Harus merasa nyaman untuk tidak nyaman tuh gitu. Jadi siapapun itu, misalnya di bidang musik ya contoh gitu, kita sebagai pelaku musisinya gitu ya, kan pasti punya banyak referensi dan standarisasi kerennya tuh akan jauh di atas orang-orang yang penikmat, apalagi yang kita katakanlah awam gitu ya. Begitupun dengan desain sama, jadi ada menurut kita oh yang keren tuh seperti ini ya, idealismenya kita tuh begitu. Tapi ketika berhubungan dengan klien, saya pengen yang
begini aja nih, kayak gini yang menurut kita tuh aduh jelek banget gitu. Tapi kan ya subjektif ya gitu. Jadi ya pada akhirnya ya itu saya harus merasa nyaman dengan ketidaknyamanan ketika saya harus membuat satu karya yang menurut saya nggak banget gitu misalnya gitu. Tapi ketika klien puas ya sudah, saya anggap itu sebagai achievement gitu. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, padahal kita mah nggak beban ya, duit dapat gitu. Iya gitu. Sebetulnya sih itu ya. Tapi kan kalau ego seniman itu kadang berbenturan dengan Nah itu ya. Nah, oke. Dari sekian banyak problematika yang ada nggak sampai yang menyerang hal psikis atau apa, sampai mungkin di momen tertentu pernah merasakan galau segalaunya, terus ya gitulah pokoknya hal-hal yang benar-benar bikin down dari segala problematika yang ada. Titik terendah gitu maksudnya, titik terendah dalam hidup. Ya ada sih pasti ya, maksudnya tapi apa ya, saya kalau ditanya titik paling down saya tuh hampir tidak ada sebetulnya, karena ya itu, jadi ketika saya merasa down ya, jadi intinya gini sih, karena saya mengerucutkan semua tuh contoh gini, saya tahu mungkin kehidupan saya hari ini tidak lebih baik dari kehidupan saya minggu lalu misalnya seperti itu ya gitu, dari segi apapun, entah itu dari segi ekonomi, entah itu dari segi apa misal dan lain-lain. Tapi kan ketika saya mengerucutkan definisi sukses itu bahwa apa sih definisi sukses bagi saya gitu, saya hanya harus melewati hari ini sebaik-baiknya sampai saya tidur, dan sudah, saya sukses di hari itu gitu. Jadi maka dari itu saya hampir tidak tahu titik terendah saya itu di mana gitu. Gitu. Karena dalam keadaan terpuruk sekalipun saya harus tidur tuh dalam keadaan semua selesai dan semua teratasi gitu. Kayak gitu. Jadi hampir tidak ada satu hal pun ya, kalau maksudnya dari bentuk tekanan, tekanan eksternal maksudnya, yang bikin saya drop down apalagi sampai sakit segala macam tuh nggak ada. Gitu. Ini tipikal bapak tough guy. Dari tampilan sama ini apa, sama attitude benar-benar kuat. Ustadz, ada yang mau ditanyakan nggak nih Ustadz? Ini kayaknya masih bandel nih teman saya. Masa Ustadz yang nanya, saya yang nanya sama Ustadz kali. Bagus sih sebetulnya, setiap masalah diambil positifnya. Jadi memang akhirnya nggak jadi masalah. Kan? Betul. Jadi kan yang kita dapatkan itu dari ceritanya. Jadi apapun masalah yang kita hadapin, ketika dibalikkan kepada nilai positif, maka dia akan jadi positif sebetulnya. Karena kalau misalkan apa yang terjadi dari luar sana, omongan orang, cacian orang, itu kita nggak bisa kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah hati. Bagaimana menerima semuanya dan kemudian merubah menjadi sesuatu yang positif. Akhirnya jadi positif juga. Setuju. Nah, dulu kan, sempat ngamatin juga, kita berapa belas tahun nggak ketemu, tapi ini kayaknya mainannya berbahaya nih. Kamu ngepoin aku ya? Nah, reptil nih. Reptil. Gimana reptil? Masih pada atau udah pada digoreng? Saya aja reptil, suka lewat. Alright. Kalau reptil, saya udah berapa kali mencoba untuk katakan pensiun lah gitu ya. Tapi ternyata pensiun itu hanya mitos gitu. Jadi mungkin setahun 2 tahun break dari kalangan teman-teman sesama pecinta reptil apa segala macam. Tapi pada akhirnya tetap balik lagi. Cuma kan ya saya anggap setidaknya masih tidak masih lebih positif daripada menghabiskan uang dan waktu untuk hal-hal yang negatif gitu. Tapi itu high cost ya, reptil high cost kan? Investasinya, ya, maintenance-nya low cost. Oh, maintenance low cost. Low cost. Lu harus beli anak ayam sekian kilo, ayam utuh. Iya, tapi kan makannya berapa? Ini gua makan, kan banyak alternatif ya, maksudnya gini, kadang sekarang kan kayak peternak ayam tuh suka ada ayam tirennya gitu. Ayam tiren yang masih
masih baru mati kemarin benar-benar, tapi masih. Oh, berarti ada suppliernya. Ada suppliernya, kita harus memang kontakkan lah sama supplier. Tapi itu pun untuk ular-ular besar ya, yang makan ayam 1 ekor tuh untuk ular-ular di atas 50 kiloan lah. Yang udah sebesar-besar ini, ya baru pakai itu. Kenapa tertarik sama reptil? Kalau suka reptil, saya sebetulnya dari kecil tuh gini, Kang Denny, binatang yang paling saya suka dari kecil tuh dinosaurus gitu. Oke. Saya nggak tahu ya sekarang kalau ditanya masih ingat. Udah pernah ketemu? Pernah di Tegalga, meskipun bohong-bohongan. Jadi karena suka banget sama dinosaurus dan dulu lagi kecil dibeliin kan ensiklopedia apa segala macam tentang dinosaurus tuh, sampai akhirnya tahu bahwa oh sebelum kita nih yang menguasai bumi itu kan reptil gitu. Jadi kayak saya lihat buaya misalnya sekarang ya, saya lihat komodo, lihat ular apapun itu tuh. Lihat buaya kok ke dia sih? Soalnya kayak refleksi. Ya apa ya, mereka tuh makhluk-makhluk yang majestic gitu maksudnya. Ya kan, punya nilai historis gitu, punya latar belakang. Ya kita nggak bisa menyamakan mereka dengan binatang-binatang lain yang tidak satu rumpun mungkin gitu. Oke. Ustaz, bisa diterima alasannya, Ustaz? Reptil, Ustaz. Ini kan kalau dengan profesi antum dia semua atau ular saja atau ular ya? Ular, banyaknya ular nih. Saya asalnya piara semua, coba ini, coba kadal itu, coba iguana, coba segala macam. Enggak, dulu tuh ayah saya yang pertama ngenalin. Oh, diturunkan lah. Cuma dia beda, dia tuh beli itu semua karena dia fobia gitu. Cuma kan dia tipenya orang yang, aduh, kok gue takut ini ya, gue nggak boleh takut gitu. Dilawan rasa takutnya, dia beli ular. Buat terapi. Buat terapi. Melawan fobianya. Nah itu pertama kalinya tuh ketika dia lihat video klipnya Guns N' Roses yang Patience ya kalau nggak salah, si Slash tuh megang boa constrictor di situ. Saat itu iguana lagi booming di sini. Saya masih umur berapa ya, sekitar 6 tahun gitu. Bapak saya beli. Nah, yang punya pet shop nawarin tuh, Kang mau ini nggak mau itu. Bawa tuh ular segede-gede gini. Akhirnya saya suka di situ. Gitu. Saya yang suka. Terus setelah terapi itu selesai, dikasih-kasihin itu ular. Nah, saya mulai itu. Dulu kan di depan, boleh nyebut merek nggak? Merek apa dulu nih Bang? Salah satu mall. Oh ya udah TET aja. Di salah satu TET itu. Aku juga tahu itu. Sekarang udah bersih. Udah bersih udah nggak ada PKL. Nah di situlah gitu. Jadi ketika dulu sekeluarga main ke mall itu, ya mereka masuk ke dalam. Saya nongkrong di luar gitu, main-mainin ular apa segala macam. Sampai bawa pulang satu nggak bilang-bilang gitu kan, ketahuan. Ya gitulah, dari situ mulai SMP, SMA nabung, beli karena dulu masih ngandelin sisa uang jajan apa segala macam, beli yang bagus banget mahal nggak bisa, akhirnya saya beli yang berbisa gitu, karena berbisa tuh lebih cantik dan harganya relatif murah. Pengorbanannya luar biasa, Ustaz, untuk beli reptil. Jadi itu dari kecil lah berarti. Interestnya dari kecil memang. Kan kalau settingan kandang ular tuh enak ya, dia pakai lampu redup tapi hangat gitu kan, terus ada pohon-pohon buatan gitu, jadi memang nuansanya jadi asri gitu, jadi menyejukkan. Saya sambil ngeliatin gitu tuh kadang-kadang saya sampai memuji-muji Allah gitu, saya maksudnya ya Allah ini ciptaan luar biasa gitu maksudnya. Nah kalau ternyata pada akhirnya menimbulkan rasa seperti itu, gimana? Iya, itu kan sebetulnya semua alam ini adalah ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah itu bukan hanya dalam Al-Quran, tapi termasuk dalam reptil itu. Kalau kemudian kita pelihara untuk kita lebih memahami kuasa Allah, dan kemudian dan reptil itu kita pelihara dengan benar ya, artinya dia punya pasangan, memang bisa berkawin dan meneruskan generasi mereka, kan keturunan mereka. Jadi sebetulnya nggak ada masalah.
kemudian kita kasih dia makan dengan makanan yang layak, kadang-kadang kita malah melihat binatang-binatang itu dipelihara sama orang yang hobi, itu makanan dia lebih enak dari makanan kita gitu. Ya, jadi dijaga betul-betul. Dan memang rata-rata orang pecinta-pecinta gitu kan dia ada bawaannya dari bapak. Saya termasuk salah satu pecinta binatang karena dulu saya di hutan memang hidupnya. Saya dulu hidupnya memang di hutan. Jadi abang saya itu suka melihara monyet. Nanti ada ular, dipelihara ular. Nanti ada musang itu, anak musang ditangkap, dipelihara. Kemudian kalau di hutan tuh sering suka dapat macan akar. Oh iya. Macan akar tuh anaknya bawa pulang pelihara. Jadi di rumah dulu sudah kayak kebun binatang. Nah, karena dulu saya di kampung itu, kalau Idul Adha, Idul Fitri itu kan liburan gitu ya. Orang liburan hura-hura datang kemana? Saya ke kebun binatang. Saya ke kebun binatang. Jadi sebetulnya saya salah satu tertarik juga ke sana. Seperti itu. Cuman kan ada orang yang dia suka dengan binatang itu seperti dia ada seperti interaksi atau seperti bisa berbicara dengan binatang itu kadang-kadang ada gangguan. Tapi kalau kita nggak sampai ke sana, tapi karena melihat sebuah kebiasaan dia, karena memang seumur hidup kita melihara binatang yang seperti itu, sehingga kemudian kita punya insting memang. Dia mau apa itu kan insting ya. Bukan karena ilmu tertentu sebetulnya. Dia insting saja. Jadi sebenarnya intinya yang jadi permasalahan itu ketika memang diperlakukannya tidak layak atau tidak baik ya, atau tidak baik. Ya, maksudnya Siksa. jadi si binatang itu tersiksa, otomatis itu yang tidak dibolehkan. Mungkin itu seperti itu Iya, sama seperti kalau kita melihara burung, melihara binatang-binatang lain, dia kalau ada pasangan tidak ada masalah. Bahkan anjing itu kalau anjing yang kita pelihara bagus, ketika dia memakan binatang buruan, contohnya dia gigit kijang, dia bawa ke tempat kita, itu boleh dimakan. Walaupun anjing gitu. Anjing peliharaan, padahal dia najis kan? Najisnya itu dibersihkan, kalau dia boleh dimakan. Tapi kalau anjing liar nggak boleh. Tapi kalau anjing yang kita pelihara itu boleh. Kenapa? Karena binatang yang kita pelihara itu kita didik. Dia berburu itu bukan karena dia ingin memangsa, tapi dia menangkap kijang karena dia ingin menangkap dan diberikan kepada tuannya. Tapi dengan hadis terkait ada anjing di rumah itu gimana, Ustaz? Ular. Anjing, Ustaz. Malaikat berkah. Nggak boleh masuk rumah. Tapi anjing dalam dia ada adab-adabnya ya. Anjing itu harus dikurung, nggak boleh dilepas. Dan dia dikandangkan dan makannya harus makanan yang bersih. Ada pasangannya gitu. Dan anjing yang punya fungsi tertentu ya, Ustaz. Maksudnya nggak sembarang anjing. Nggak sembarang anjing. Dia memang anjing yang bisa dididik. Ada yang cerdas. Saya dulu punya anjing. Saya dulu masih kecil tuh anjing saya banyak, ada puluhan. Karena saya punya kebun coklat yang banyak, dan itu monyet banyak sekali gitu. Jadi anjing itu dia ngejar-ngejar monyet itu biar dia nggak makanin coklat. Iya, saya juga pernah dengar kalau nggak salah yang diperbolehkan itu untuk menjaga kebun salah satu. Menjaga kebun salah satunya. Kemudian saya punya anjing untuk memang untuk buru. Jadi anjing itu khusus memang untuk memburu rusa. Jadi kalau kita bawa ke hutan kan, habis itu di situ ada tai rusa baru itu dicium kan, habis itu lepas dia akan kejar. Untuk fungsi-fungsi seperti itu mungkin yang diperbolehkan tuh ya itu seperti itu. Jadi sebetulnya dan cinta terhadap binatang itu kan sebetulnya identity ya. Kita ini ada kecenderungan sebetulnya, kecenderungan dari sifat kita, dari karakter kita. Kemudian kita sukanya sama binatang apa? Kan kalau macam orang-orang Arab, macam di Dubai atau di Qatar, itu kan sukanya sama harimau, singa. Gitu ya. Saya punya teman orang Dubai itu datang ke Indonesia bilang, "Ustaz, ada nggak di sini? Kita mau beli anak buaya." Aduh, nyari anak buaya. Itu banyak ya, banyak teman-teman mungkin banyak suka lihat di YouTube juga ya orang-orang Arab. Dia itu kan ruang tengahnya lesehan gitu kan. Itu di pinggirnya harimau apa itu, kebayang kalau ke sana ya. Jadi memang karakter. Jadi
karakter kita kecenderungannya macam reptil juga gitu kan. Reptil itu kan kalau kita lihat memang dia menyenangkan ya, dia slow santai aja, tapi mematikan. Nah, karena saya dulu hidupnya dengan reptil juga. Hidup reptil gimana? Rumah saya itu di hutan, banyak ada sungai, dikelilingi sungai, kemudian banyak hutan-hutan bambu, kemudian ada coklat-coklat kan. Kemudian saya melihara ayam. Bapak saya, nenek saya itu melihara ayam, dan dia tinggalnya di pohon coklat itu. Jadi kalau sudah hujan, itu sudah siap-siap jam 12, di atas jam 12 itu masih sudah ada yang bunyi nih, keok keok gitu. Ular. Sudah saya keluar dari kamar, ngejar ular, nangkap. Jadi saya biasa nangkap ular piton yang besar-besar itu, tangkap dan dijual. Itu bisa dijual kan kulitnya. Kulitnya bisa dijual. Berarti ini ilmu baru ya, kan kita taunya karena kita bergaul dengan praktisi ruqyah. Taunya kalau ada mimpi ular, reptil segala macam itu kan biasanya indikasi ya. Itu makanya saya bilang, mimpi jumpa ular itu adalah ciri-ciri gangguan sihir. Kalau kita tidak pernah berhubungan dengan ular. Kalau orang melihara ular, dia nggak takut sama ular, dia mimpi ular malah ular diusir. Jadi dia bukan gangguan, tapi memang hobi dia di situ. Jadi dia bukan mimpi buruk itu, tapi mimpi menyenangkan. Dapat ular apa? Iya, paham. Berarti nggak mesti orang yang dekat dengan binatang-binatang reptil atau ular itu orang-orang yang kemungkinan ada gangguan. Dia nggak bisa juga dibilang gitu. Jadi kadang-kadang ketika terlalu berlebihan dan itu melalaikan, kemudian ujungnya kepada pemborosan, pemubaziran, itu ada dorongan syaitan juga. Tapi kan itu tadi sudah diceritakan, kalau beliau kan nggak terlalu gitu ya. Dulu pernah ini nggak jatah uang belanja istri diambil buat beli reptil gitu? Enggak. Saya tidak nggak pernah ngeganggu anggaran rumah tangga. Jadi memang tapi ada uang laki-laki. Dan harus lebih banyak dari istri. Dana kenakalan habis Mas. Ada anggaran dana kenakalan. Dana kenakalan habis Mas. Padahal itu ya istrinya di belakang kamera loh. Dengerin. Oke, jadi tadi ya ternyata ini dapat ilmu lagi bahwa ini juga baru detik ini saya tahu nggak bisa langsung kita aja bahwa orang-orang yang mengoleksi reptil itu orang-orang yang mungkin sangat potensial untuk terkena gangguan jin ya. Berarti tidak seperti itu. Dia faktor kebiasaan sih. Jadi saya punya kawan dulu, karena saya di hutan, ada kawan saya itu yang dia kebal dengan gigitan ular, gara-gara terbiasa dengan ular. Ya kalau nangkepi ular itu, ular apa ya dipegang, dipatok, ini. Dia nggak ada rasa apa-apa. Kalau ular berbisa itu, kenapa? Karena udah terbiasa. Ya, cuma tadi ya catatannya ketika kita mau melihara apapun mungkin ya, kita nggak bisa memperlakukan semena-mena terhadap peliharaan kita. Itu poin pentingnya di situ. Tapi memang gini, dia reptil ini dia jin itu suka memang bergaul dengan mereka. Dan reptil ini dijadikan kendaraannya. Jadi kalau jin itu kendaraannya memang ular. Makanya dulu ketika iblis diusir dari surga, kan akhirnya dia bisa masuk surga lagi. Ya, dan masuknya itu dia menunggangin menunggangin reptil, ular, sehingga kemudian dia bisa masuk ke dalam surga. Dan kemudian kalau simbolik dari iblis itu kan wujudnya seperti ular, ular berkumis dan berkaki seperti naga itu simbol iblis sebetulnya. Nah, kenapa harus itu gitu? Harus hewan reptil? Padahal kan kalau kita mau cari yang kesamaan dari jin misalnya, ada binatang yang sama favorit makannya tulang kayak kucing. Kenapa kucing nggak
dekat dengan jin? Karena dia gini, memang kalau itu kan kita nggak tahu ya, tapi kan hadis Rasulullah tuh jelas bahwa jin itu dia wujudnya itu seperti ular, anjing hitam, sama satu lagi dia bisa terbang, dia punya sayap dan bisa terbang. Nah, dia punya sayap, bisa terbang. Nah, jadi memang secara spesifikasi hadis Rasulullah itu bahwa jin itu dia akan menyerupai ular. Tapi tidak semua ular itu adalah penyerupaan jin. Karena ular jin yang menyerupai ular itu dia dalam bentuk yang aneh. Contohnya ular yang kepala dua, ularnya warnanya terlalu mencolok dan lain sebagainya, terlalu besar sekali, itu juga bisa jadi penyerupaan jin. Tapi kalau ular yang memang kita pelihara dari kecil, nggak ada masalah sebetulnya. Yeah. Pokoknya ular-ular dengan tadi yang disebutkan ular-ular dengan tampilan yang tidak normal. Makanya kalau ada kan hadisnya Rasulullah, kalau ada ular masuk ke rumah kita, diperingatkan dulu kalau kamu jin keluar. Tapi kalau kamu tidak jin, saya akan bunuh. Gitu kan. Nah itu dia dibiarkan beberapa menit, dia akan keluar kalau jin ular. Tapi itu wujudnya berbeda dengan kebiasaan ular-ular lain. Contohnya macam sahabat dulu ketika dia pulang dari berperang ya, kemudian istrinya di depan rumah, dia marah, cemburu dia, mau ditombak gitu kan. Kata istrinya ada ular besar di kamar. Ketika dia masuk, itu ularnya memang sangat besar. Kamar itu memang penuh dengan ular itu. Akhirnya dibunuh sama dia. Nah, ketika dia bunuh ternyata itu jin. Nah, kemudian keluarganya membalas dan membunuh gantian sahabat itu. Karena ternyata jin muslim. Dia minta kisos gitu. Itulah keluar hadis untuk memperingatkan dulu. Tapi kalau ularnya ular kobra yang biasa kita tengok, sikat terus. Jangan dibiarkan. Patoknya kita nunggu 3 hari pula udah habis. Jadi jangan salah memahamin hadis. Bahaya. Ya itu makanya kalau salah memahamin kan akhirnya ular itu setan semua. Kalau kamu berdekatan jadi dekat-dekat sama setan kan. Iya, kita lucu juga pakai ngomong lagi ke ularnya. Kamu keluar ya, kalau nggak keluar emang ular ngerti. Tapi ada, saya pernah sekali saya ingatkan, ya. Saya tunggu 1 menit kamu keluar. Ular itu, ya, Antum ngomong sama ular itu? Iya, dan itu hilang. Karena memang ular itu terlalu hitam. Dibilang ular kobra yang enggak, dibilang ular sawah yang enggak. Namanya rumah saya di hutan kan. Nah itu ada, saya peringatkan gitu, dia seketika hilang gitu. Ular yang dengan tadi ya ciri-cirinya ular ada apa dengan tampilan-tampilan yang tidak berbeda, seperti biasa, atau tidak pernah melihat ular dengan tampilan yang... Makanya sebetulnya kita unboxing reptil baru mantap. Masalahnya reptilnya nggak ada. Iya, tapi ini kayaknya nih ini bisa nggak nih, bisa jadi ini ada gerakan atau dorongan dari, mohon maaf, misalnya mungkin jin ya, tahu nih kita pada kesini, ini diumpetin tiba-tiba kayak gitu. Dorongan dari jin gimana maksudnya? Ya kan gini kan, orang yang terindikasi biasanya tahu akan ada sosok yang biasanya meruqyah atau sosok yang ingin mengobati itu kan, dia tuh langsung connect, karena yang menggerakkan itu bukan dirinya. Karena si khodam atau jinnya itu sudah bermain. Kayak gini lah, saya ada teman kemarin waktu kita mau bikin acara ruqyah masalah, kita ajak, oke, siap. Nah begitu hari H, dia nggak datang. Kemarin kenapa nggak datang? Dia sendiri bingung gitu kan. Jadi ternyata ya usut punya usut, kemungkinan itu yang menggerakkan adalah si khodam atau jin yang ada di dalam tubuhnya gitu. Datang liwatinya razia gitu. Oke. Enggak sih, maksudnya gini, kalau masalah dititipin mah dari pas terakhir tuh yang kejadian anak-anak itu. Oh, ada kejadian nih sama anak-anak. Ada kejadian sama anak-anak. Nah itu mulai itu kan kakeknya semua mulai concern ya, mulai khawatir. Jadi akhirnya segala apapun yang sekiranya punya kadar kemungkinan gitu, sekecil apapun, coba di out dulu gitu. Dia bilang,
ya udah saya juga nggak, masa iya sih mau mau maksain gitu mempertahankan ego, sedangkan korbannya adalah anak saya gitu. Ya udah akhirnya ngontak teman, kebetulan ya gue masih ada tempat gitu, ya udah dibawa lah semua tuh sama kandang-kandangnya. Mungkin nanti ketika sudah kondusif lagi atau apa ya balik lagi ke sini. Masalahnya yang dikoleksi berbisa semua ya? Enggak juga, yang berbisa cuma berapa? 27 ekor. Cuma 27 teman-teman, luar biasa. Dari 41 asalnya. Oh, ya, 41 tapi kita megang nggak apa-apa? Enggak, kalau yang berbisa, saya betul-betul 100% pakai alat. Alat ya? Kecuali jenis-jenis tertentu kayak kobra, king cobra, memang satu pakai alat, satu lagi harus tangan. Ya bisa enggak, karena dia lincah. Gitu, lincah dan panjang. Jadi susah. Memang harus tailing istilahnya, ekornya dipegang gitu, si kepalanya kita tahan pakai itu. Tapi dia gini, dia bisa dia memang kalau kita mau mengkaitkan nanti akhirnya ada keterkaitan. Keterkaitannya apa? Keterkaitannya itu ada setan yang coba bermain, coba bermain di sini agar kita itu akhirnya seperti tersesat lah, tersesat dan menganggap ular ini apa gitu ya. Kemudian ujung-ujungnya kan sebetulnya setan ini ingin kita melakukan kesyirikan. Contohnya memberikan sesaji atau makan. Ini ular ini ada penunggunya, jadi kita harus kasih apa gitu, seperti sejati. Nanti sebetulnya ujungnya di situ. Jadi bisa saja dia akan mencoba tujuannya kan itu untuk menyesatkan itu, dan dia mencoba dengan mana yang bisa dipermainkan. Dari anak dulu nanti. Dari anak dibuat seperti itu. Ini korelasi gitu. Jadi anak dulu seperti ada kelainan gitu. Kemudian nanti ketika ada itulah setan itu memang udah bermain sama antek-anteknya dari kalangan manusia yang memang menganggap diri dia punya kekuatan tertentu yang bisa membaca gitu ya. Itu akhirnya nanti bisa dia konekkan ke situ, dan ketika kita percaya kena lah kita. Makanya nanti sebetulnya ini nggak perlu dikaitkan. Jadi apapun orang nanti suatu saat ada orang mengkaitkan, jangan percaya. Jadi betul antum sudah bilang tidak mengkaitkan itu udah betul. Jangan dikaitkan karena ini hobi, bukan nggak ada gitu. Ya termasuk ini kayak misalnya kan selalu ada anggapan gitu. Maksudnya gini, saya juga dulu sempat punya, bukan promosi ya, punya podcast khusus edukasi tentang ular lah terutama. Jadi memang visi dan misinya itu adalah betul-betul edukasi untuk orang tuh melek dan nggak lagi memegang mitos-mitos gitu loh. Kayak contohnya gini, orang-orang di pedalaman mungkin akan menganggap bahwa ular putih itu adalah siluman gitu kan ya. Terus buaya putih itu siluman, matanya merah apa segala macam. Ya oke, mungkin pemahaman dulu atau segala macam. Tapi ternyata secara ilmu genetika itu bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Itu makanya berarti kan itu edukasi yang bagus, bukan edukasi yang kemudian mendewakan binatang itu. Kan yang salah itu kan seperti itu. Kalau misalkan macam di India gitu kan, kalau ular tuh ya dewa ular kan. Nah itu sebetulnya salah. Justru kalau diedukasi bahwa ular ini binatang biasa. Justru kita kalau melihat ular tuh adalah kita melihat kekuasaan Allah itu. Gimana Allah bisa menciptakan ular itu. Nah itu bagus justru. Edukasi yang bagus. Cuman itu tadi setan tuh akan mencari cara, makanya ini. Nah, alhamdulillah ini terbuka. Jadi nanti akan ada orang yang coba-coba mengkaitkan. Jadi itu jangan mau. Jangan mau dikaitkan. Ya, balik lagi dapat lagi ilmu ya. Ini proporsional pemikiran kita juga harus harus cerdas. Maksudnya nggak serta merta dengan kita habit seperti ini terus jangan dikait-kaitkan. Cocok logi lah saat seperti itu ya. Jadi memang kita juga nggak bisa seperti itu. Jadi memang ada tuntutan buat kita menggunakan otak kita untuk berpikir cerdas. Malah
kecuali ada memang pawang-pawang ular, pawang reptil itu yang memang sengaja dia menuntut ilmu-ilmu tertentu untuk bisa menaklukkan dan bisa berinteraksi dengan reptil. Nah itu baru itu berarti dia sudah melakukan kesyirikan. Kalau murni hobi sebetulnya tidak ada masalah. Nah, dan mungkin kalau yang tadi Anum sampaikan ketika ini udah jelas hadis segala macam. Nah itu mungkin itu pun nggak serta merta kita langsung menyimpulkan ya. Iya. Jadi harus ada mungkin harus ada tabayun kepada orang yang lebih paham ya untuk mempertanyakan tentang hadis tersebut kaitannya dengan realita yang ada mungkin ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak tadi anjing dipelihara itu boleh, tapi untuk kebutuhan tertentu dan tidak boleh dipelihara di dalam rumah karena tadi hadisnya berkaitan bahwa si anjing ini tidak boleh dia ada di rumah karena nanti malaikat berkah tidak akan masuk seperti itu. Jadi memang lagi-lagi pemahaman kita harus cerdas ketika menyikapi sebuah perkara, sebuah hadis, dan itu tetap balik lagi ada challenge buat belajar ya saat untuk tolak. Tapi saya punya pertanyaan satu, Kang. Ketika Akang suka cinta dengan reptil itu, ada pernah merasakan sesuatu yang aneh yang gimana gitu? Ya, yang berkaitan dengan supranatural maksudnya gitu. Dulu 2011 apa 2012 ya lupa. Balik lagi gini, maksud saya mau nanyakan ini kan karena akan memang ini menjadi peluang setan itu untuk bagaimana kita tersesat. Itu aja sebetulnya kan. Jadi gini, dulu balik lagi ini 2011 atau 2012 ya, saya lupa. Di sekitaran tahun itu lah. Jadi dulu nih di depan jalan rumah ini nih, ada tukang jualan kupat tahu dia. Nah saya pagi-pagi itu suka jalan-jalan, suka jemur-jemur ular kan di situ di depan. Terus mau beli sarapan, saya bawa tuh satu yang lagi dijemur tuh. Nggak taunya nanya si tukang kupat tahu, suka ular katanya. Iya, saya di kampung ada tuh, di orang Tasik. Oh ya, ular apa? King Cobra. Wah, segede gimana? Kepalanya segini, dia bilang gitu. Kalau ngebuka, kalau segede gini, maksudnya mekar si lehernya tuh. Gila, segede apa ya? Oh, badannya juga ada segede portal. Wah, lebay, saya bilang gitu kan. Kalau mau nanti dibawain, ya udah, saya bilang bawa aja dulu gitu kan. Karena nggak mungkin lah segede gitu, saya bilang gitu. Minggu depan, ya udah minggu depan dibawain. Saya pikir bercanda, saya juga lupa itu. Minggu depan telepon. Telepon karena tukeran handphone, tukeran nomor handphone. Telepon, ini udah dibawain katanya gitu. Datang aja ke tempat jualan. Dibawa tuh pakai tas ransel gitu ya. Bukan ransel, apa sih namanya yang koper? Bukan koper ya. Ya apa? Ya tas kayak itulah. tas inilah jenjing tapi yang gede itu. Tas travel ya? Tas travel. Begitu dibuka, sat keluar dan bener. Besar. Kalau sekarang siapa tuh? Kayaknya saya pernah lihat fotonya deh yang di betul, itu dia. Oh itu gede banget. Nah, kalau sekarang ada salah satu King Cobra yang terkenal di jagat YouTube, itu jauh lebih besar. Iya, saya dan pernah ownernya King Cobra yang sekarang juga sempat mau pinjem dulu. Begitu lihat itu, gitu. Gede, gila. Bobotnya itu aku kira fotonya editor loh. Serius? Ular bohongan itu emang gede banget. Gede banget, panjangnya 5 meter dia. Yang lu angkat gini kan? Itu diambil, dikasih atau gimana? Dikasih ya, istilahnya saya cuma gantiin ongkos dia aja lah gitu. Nah cuma sayangnya ketika datang tuh dalam keadaan cacat, mungkin digebuk gitu waktu menangkapnya apa gimana. Nah cuma yang nganterin dari Tasik ke sini tuh kakaknya dia. Nah si kakaknya ini bilang, katanya, ini mah bukan ular sembarangan, dia bilang gitu kan. Ya, saya kan orangnya, oh iya udah gitu, nggak diambil pusing. Cuma saat itu di tahun itu ya teman-teman kita kan di sini kan udah bujangan rumah, ya teman-teman seband apa segala macam pada di sini gitu. Ketika ular itu datang, malam itu tuh semua serempak mimpi yang sama gitu. Itu dan semua
pagi-pagi tuh nggak ada yang memulai, maksudnya nggak ada yang memulai ngorek-ngorek cerita. Ngorek-ngorek cerita. Masing-masing Tiba-tiba masing-masing cerita. Saya pun mengalami itu gitu, dan semua mimpinya sama. Jadi di mimpi mereka tuh mereka didatengin, bukan datengin, ngelihat ada kakek-kakek gitu bawa tongkat di samping ular itu. Aneh kan, maksudnya ketika semua orang tanpa direncanakan punya bersaksi atas satu kejadian yang sama tuh. Ya kemungkinannya kecil gitu, maksudnya untuk semuanya bisa barengan. Akhirnya saya konfirmasi sama si orang itu, kemana tuh gimana maksudnya cerita bukan ular sembarangan tuh. Ya jadi ini tuh namanya Mbah Engkri, dia bilang gitu. Ya ada bukan penghuni, apa istilahnya, ada yang menunggangi mungkin semacam gitu, namanya Mbah Engkri. Oh ya udah, saya langsung di situ berasumsi Mbah Engkri laki-laki udah tua gitu kan. Kalau divisualisasikan ya mungkin itulah gitu udah, tapi nggak dibikin gimana. Itu tadi nyambung kan apa yang saya bilang, bahwa setan tuh dia bermain di situ, pandai dia mencari celah. Cuman ya karena akan nggak terlalu mengkaitkan kepada sesuatu yang mistik, jadi memang murni hobi, bukan mistik. Karena ada orang melihara itu karena mistiknya, kan? Mungkin Kang punya teman-teman yang memang dia melihara itu karena mistik. Itu orang mau beli berapa pun dia nggak akan jual. Kenapa? Karena dia melihara itu berdasarkan mistik. Kecuali frekuensinya dapat, dia akan jual, kan gitu kan? Jadi itu sudah memang akan setan itu akan bermain di situ. Jadi itu sudah salah satu peluang mereka sebetulnya mencoba, tapi nggak masuk. Kenapa? Karena memang hobi. Nah, ada orang melihara karena hobi, ada orang melihara karena mistik. Itu jelas. Semua binatang juga gitu akhirnya. Tapi kan benar ya tadi yang disampaikan Ustadz bahwa tipikal yang langka lah, ular yang langka, mungkin yang langka. Tampilannya itu jarang kita lihat seperti ini, ular kobra dengan ukuran yang di luar kebiasaan ular kobra gitu. Iya, dia kan langka, king cobra karena langka besar dan itu memang akan dijadikan alat setan untuk menyesatkan. Makanya ketika dia misalkan keluar di kampung, nanti biasanya kan akan ada dukun-dukun kampung yang menganggap bahwa itu sebetulnya adalah titisan, itu adalah penjelmaan. Padahal sebetulnya dia ular biasa, tapi setan tuh menumpang di situ untuk bagaimana menyesatkan. Karena itu makanya tadi saya bilang udah jangan dikait-kaitkan. Jadi nanti anak sakit, semua jangan kaitkan sini. Udah jangan. Karena ketika kita kaitkan, maka nanti akan menjadi sebuah keyakinan. Bukan kan, betul kan? Betul kan? Ketika dia sudah menjadi sebuah keyakinan, maka sudah kita akan dipermainkan sama setan itu. Makanya pada akhirnya saya menyimpulkan memutuskan untuk kalau nggak perlu banget saya nggak beli yang tangkapan alam gitu. Karena kecenderungannya biasanya gitu. Karena dia memang liar ya. Liar dan memang secara hadis juga ular itu kendaraan setan. Gitu. Jadi kalau yang besar-besar dapatnya di alam itu memang seperti itu. Itu endingnya gimana ularnya? Dijual lagi kah atau sekarang? Yang mana? Yang king cobra tadi mati akhirnya. Mati. Karena dipukul. Karena kan jadi ketika dia cacatnya itu tuh ada si ruas tulang tulang punggungnya tuh ada yang nusuk gitu ke sisiknya. Sampai akhirnya bernanah bolong busuk mati. Tidak terselamatkan, tapi ya udahlah dari situ. Itu masih ada foto ya? Kalau ada fotonya, saya nyari foto itu tuh foto legendaris memang. Maksudnya semua orang tuh kalau lihat itu wah gila dia bilang gitu. Emang tapi saya kehilangan dulu terakhir waktu zaman Facebook masih ada nggak ya? Facebook udah nggak ada yang dulu. Facebook yang sekarang ada, tapi yang dulu nggak ada. Oke. Siap. Oke ya teman-teman, itu saya saksi matanya, walaupun saya melihat itu foto ular gede banget.
Dan Saya nyari-nyari itu nggak ketemu sampai sekarang fotonya. Siapa yang punya juga nggak tahu deh. Oke. Ini seru nih ya, dan bisa disimpulkan nih narasumber kita hari ini ya, orang yang memang tough guys. Dan dalam artian mau apapun problematikanya dia nggak pernah sangkut paut. Orangnya straight gitu mikir. Jadi kita patut belajar juga dari beliau untuk menyikapi dari setiap permasalahan ya, karena masalah bisa selesai dengan mudah. Masalah itu bisa selesai dengan kita tidak perlu menyangkut pautkan dengan hal-hal yang lain, karena jika kita menyangkut pautkan masalah dengan hal yang lain malah justru bikin rumit ya. Kompleks. ya betul. Tapi kalau sebetulnya kalau inti sudah dapat, Ya. maksudnya kan ini bisa juga jadi pembelajaran bagi pecinta reptil untuk memilih kan. Ya. Kan tadi ada dua ya, hobi atau mistis. Ya. Kalau hobi maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau mistis maka itu rentan sekali untuk terjebak dengan kesyirikan gitu. Makanya kalau saya mau memberikan nasihat ini terakhir ya. Itu ketika kita memang punya hobi itu ya sudah, hobi saja. Yang penting kita kasih makan dengan layak, kita pelihara dengan layak, kemudian tidak ada pemubaziran di situ. Justru sebetulnya itu upaya untuk melestarikan juga sebetulnya, untuk bagaimana binatang itu nggak punah, tetap ada gitu kan. Sekarang kita mau nyari ular kobra kan susah. Kalau dulu saya masih kecil-kecil tuh asal keluar rumah aja dan jumpa gitu kan. Sekarang dikarung-karungin semua. Nah, dikarung-karungin tuh. Dan sekarang susah. Jadi itu upaya juga untuk melestarikan ciptaan Allah yang kemudian tadi yang kedua bahwa kita melihat itu dari sisi penciptaannya luar biasa, bagaimana Allah menciptakan binatang yang berbagai itu. Kalau reptilnya pas kebetulan memang sukanya hampir semua reptil, jadi kan Masya Allah, itu ambil pelajarannya dari apa yang Allah ciptakan untuk kemudian kita bersyukur sebagai manusia, punya akal, bisa berjalan, bisa melihat reptil. Gimana kalau kita jadi reptil, dia jadi kita? Kan itu sesuatu yang perlu disyukuri. Oke ya teman-teman, dua tadi pesannya. Kalau mau hobi asalkan jangan sangkut pautnya ke mistik. Yang jadi masalah ketika nanti kita fate-nya itu ke arah yang mistis ya. Jadi ini yang tidak dibolehkan. Jadi teman-teman nih, ini ilmu baru buat teman-teman yang hobi dengan reptil. Silakan selamat teman-teman mau memperlakukannya dengan layak, dengan tidak menzolimi si hewan tersebut. Kemudian tadi ya, tidak ada muatan-muatan atau hal-hal yang lebih dari situ. Jadi anggap saja sebagai binatang biasa yang kita sukai, sebagaimana kita mencintai makhluk Allah, ciptaan Allah yang membuat kita merasa kagum atau merasa melihat sebuah keindahan seperti itu.